Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ainiyah NIM E 2019 3129. Saya dari Akuntansi Syariah 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi dari beberapa video teman saya untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMWI selaku pengaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, yang pertama yaitu saya akan menanggapi dari Mbak Ani Nuzulur Rahmah tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Nah, ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, tatanan, peraturan, dan hukum, sedangkan nomos berarti sistem pengelolaan rumah tangga. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Paul A. Samuelson, orang Amerika pertama yang menerima hadiah Nobel di bidang ilmu ekonomi pada tahun 1970, merangkum beberapa definisi ilmu ekonomi, antara lain yang pertama yaitu ilmu ekonomi ialah ilmu pilihan. Ilmu ini mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi merupakan studi tentang uang, suku bunga, dan kekayaan. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi menganalisis setiap gerakan dan perubahan yang terjadi dalam keseluruhan ekonomi, misalnya tren harga, hasil produksi, pengangguran, dan perdagangan luar negeri. Dan yang keempat yaitu ilmu ekonomi menanyakan mengenai barang apa yang diproduksi, bagaimana barang ini diproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, menurut Aristoteles, ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang membahas mengenai pertukaran barang-barang ataupun jasa yang memiliki nilai tukar dan nilai guna. Dan yang kedua yaitu pembagian ekonomi. Ilmu ekonomi muncul dan berkembang melalui suatu proses yang panjang. Ilmu ekonomi dianggap sebagai suatu disiplin baru mulai tahun 1776, yaitu sejak ditulisnya sebuah buku oleh seorang ahli ekonomi, Adam Smith, dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, yang kemudian dikenal sebagai Wealth of Nations 1776. Tahun tersebut sering dianggap sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi dan Adam Smith dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi karena telah memberikan dasar dan konsep yang secara utuh. Kemudian pada perkembangannya kita mengenal pembagian ilmu ekonomi yang meliputi yang pertama, ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah negara pada suatu masa tertentu dalam bentuk angka. Yang kedua yaitu ekonomi terapan adalah penerapan teori-teori ekonomi untuk memecahkan permasalahan ekonomi tertentu. Yang ketiga yaitu ekonomi teori. Ekonomi teori merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi berdasarkan teori-teori. Teori ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Adapun ekonomi mikro mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dan unit-unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen, termasuk permintaan dan penawaran hingga struktur pasar. Semuanya melakukan analisa ekonomi dalam konteks mikro. Dan yang kedua yaitu ekonomi makro. Artinya yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah variabel-variabel total sebagai pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep dasar ekonomi makro.
Yang pertama yaitu inflasi. Inflasi merupakan salah satu dari sekian masalah ekonomi yang cukup banyak mencuri perhatian para ekonom. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan utama dalam perekonomian yaitu memelihara tingkat harga-harga yang relatif stabil. Selanjutnya yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Selanjutnya yaitu yang ketiga, keseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan informasi keadaan keuangan suatu negara secara umum. Selanjutnya yaitu yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari adanya peningkatan di dalam GDP atau GNP. Adanya peningkatan dalam GDP berarti menunjukkan adanya peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan masyarakat per individu. GDP juga merupakan angka yang menunjukkan total produksi suatu negara. Baik, yang kedua saya akan menanggapi dari Mbak Mega Selvia yang tentang pengertian prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian prinsip-prinsip ekonomi Islam. Merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yakni tauhid, adil, buah, khilafah, dan ma'ad. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun, teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja, tanpa member dampak pada kehidupan ekonomi. Karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah 3 prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Di atas semua nilai dan prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yaitu konsep akhlak menempati posisi puncak. Karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Nilai-nilai tauhid atau keesaan Tuhan, adil atau keadilan, nubuah atau kenabian, khilafah atau pemerintah, dan ma'ad atau hasil menjadi inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam. Yang kedua yaitu prinsip tauhid. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah, dan tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya selain daripada Allah. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya, dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Baik, yang selanjutnya yaitu adil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Selanjutnya yaitu nubuah. Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan.
Karena itu, diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali taubat ke asal muasal segala yaitu Allah. Selanjutnya yaitu khilafah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Selanjutnya yaitu ma'ad. Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali, dan kita akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi harus berlanjut hingga alam akhirat. Selanjutnya yaitu pemaparan prinsip-prinsip mendasar dan dalam ekonomi Islam mencakup antara lain yaitu landasan utama yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang khususnya dalam dunia perekonomian adalah iman. Menegakkan akal pada landasan iman bukan iman yang harus didasarkan pada akal pikiran. Yang kedua yaitu prinsip persaudaraan atau kekeluargaan juga menjadi tolak ukur. Tujuan ekonomi Islam menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Ekonomi Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dan saling menolong. Yang ketiga yaitu ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah. Yang keempat yaitu prinsip keadilan sosial. Dalam distribusi hak milik seseorang juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam. Yang kelima yaitu prinsip jaminan sosial yang menjamin kekayaan masyarakat muslim dengan landasan tegaknya keadilan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu saya akan menanggapi dari Mbak Tessa Aulia Manda tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Secara umum, kebijakan fiskal yang mencakup sumber-sumber tersebut, pendapatan dan keputusan yang pembelanjaan yang berada pada otoritas penguasa. Umumnya, pajak itu bersifat menindas dan pembelanjaannya terkesan tidak produktif dan mewah. Pajak dibebankan sewenang-wenang dan tidak terdapat prinsip-prinsip yang sistematis yang harus ditaati atau diikuti, dan untuk pajak pengumuman adalah sesuatu yang berat. Kebijakan fiskal dalam Islam adalah suatu kebijakan negara yang menjadi hak rakyat. Jadi kebijakan fiskal bukanlah hanya untuk suatu kebutuhan perbaikan ekonomi ataupun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, akan tetapi lebih mengarah ke penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Fungsi dari pemerintahan Islam yang modern tidak terbatas pada fungsi seperti yang dijalankan oleh pemerintah Islam terdahulu yang bertumpu pada pertanian, tetapi saat ini coraknya lebih bersumber pendapatan yang relatif lebih layak dan lebih terversifikasi yang tersedia di pemerintah modern. Yang keempat, saya akan menanggapi dari Mbak Nurul Hidayanti tentang pengertian teori tabungan. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Tabungan disimbolkan dengan huruf S atau bisa disebut selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi akhirat. Menurut Monzer Kaff dan Umar Chapra bahwa pengeluaran yang berlebihan dilarang, penimbunan simpanan juga dikecam tegas oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber-sumber daya yang telah disediakan Allah harus dipergunakan untuk digunakan oleh pemiliknya atau diperuntukkan bagi orang lain sehingga memenuhi tujuan dasar penciptaannya. Membiarkannya menganggur dan tidak memanfaatkannya bagi tujuan-tujuan konsumsi yang benar dan bukan untuk pengembangan barang-barang umum lewat kontribusi kesejahteraan. Selanjutnya yaitu pengertian investasi. Secara singkat, investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang
ada. Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal atau pembentukan modal. Dengan demikian, di dalam makroekonomi, pengertian investasi atau akumulasi modal itu adalah berbeda atau tidak sama dengan modal. Biasanya yang dimaksud dengan investasi adalah investasi bruto oleh perusahaan, yaitu jumlah nilai pasar dari bangunan-bangunan dan peralatan-peralatan yang tahan lama serta perubahan di dalam nilai persediaan perusahaan. Jadi investasi bruto meliputi pembangunan pabrik, pembelian mesin. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal, perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia. Dalam perekonomian ada 3 bentuk pengeluaran investasi. Yang pertama yaitu investasi tetap bisnis, yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua yaitu investasi residensial, yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah, tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Selanjutnya yaitu investasi persediaan, yaitu berupa pertambahan nilai stok barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu teori investasi dalam Islam. Teori investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan teori investasi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Sedangkan secara lebih spesifik, mengembangkan suatu fungsi investasi dalam perekonomian Islam akan sangat berbeda dari perekonomian yang non-Islam atau konvensional. Model yang dikembangkan mengasumsikan tingkat suku bunga 0. Sedangkan variabel expected rate of profit ditentukan oleh karakteristik jenis pengusaha. Asumsi lain yang digunakan adalah terdapat denda untuk penimbunan aset-aset yang tidak termanfaatkan. Yang kedua yaitu dilarangnya segala bentuk spekulasi dan tindakan perjudian. Dan yang ketiga yaitu tingkat suku bunga pada semua jenis dana pinjaman adalah 0. Jadi para investor atau penabung muslim dapat memilih di antara 3 alternatif untuk memanfaatkan dananya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor mempengaruhi seseorang menabung dan berinvestasi. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi tabungan dalam konsep ekonomi konvensional. Dalam konsep ekonomi konvensional terdapat beberapa faktor yang menentukan seseorang memilih untuk menabung, di antaranya yang pertama kekayaan yang telah terkumpul, dan yang kedua yaitu sikap berhemat, yang ketiga yaitu keadaan perekonomian, yang selanjutnya itu distribusi pendapatan, dan tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Selanjutnya yaitu faktor menabung dalam konsep ekonomi Islam. Alokasi anggaran konsumsi seorang muslim akan mempengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi. Seseorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan bagian beragam motif, antara lain yaitu untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan. Yang kedua yaitu untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, serta untuk mengakumulasikan kekayaannya. Selanjutnya yaitu faktor investasi dalam konsep ekonomi konvensional. Dalam konsep ekonomi konvensional terdapat beberapa faktor yang menentukan seorang memilih untuk melakukan investasi. Di antaranya yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh dan suku bunga. Yang kedua yaitu ramalan mengenai ekonomi di masa depan. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi. Dan yang keempat yaitu tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Dan yang kelima yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor investasi dalam Islam.
Demikian pula seseorang akan mengalokasikan sebagian dari anggarannya untuk investasi, yaitu menanamkannya pada sektor produktif. Dengan investasi, maka seseorang rela mengorbankan konsumsinya secara dengan harapan akan mendapatkan hasil di masa datang. Dengan adanya return di masa datang, berarti akan terjadi akumulasi kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Dari uraian di atas, jelas bahwa investasi dalam ekonomi Islam adalah fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pada pangsa keuntungan relatif antara investor dan penyedia dana sebagai mitra usaha. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini ditentukan tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Menurut Mitwali 1995, investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. Yang kedua yaitu dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam. Dan ketiga yaitu tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.